Tema homili sore hari ini tentang hidup yang berbuah. Para suster, para opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, dan pemuda dan remaja, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tidak semua benih yang ditabur itu tumbuh. Dan tidak semua benih yang tumbuh itu berbuah. Inilah resiko dalam dunia tanaman. Inilah resiko yang sering dihadapi oleh para petani sayuran atau para petani buah-buahan. Usaha mereka bisa maksimal, dipupuk dengan pupuk yang mahal, tetapi bisa gagal panen, bisa tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang sering terjadi dalam dunia tanaman. Dalam dunia yang lain, dalam dunia firman, bisa terjadi yang semacam ini. Bahwa firman yang diwartakan, yang disampaikan, itu bisa tidak ngefek, tidak memberikan dampak, tidak mengubah hati seseorang. Seperti yang disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Kita mendengar tadi dari Injil Matius, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Khususnya di ayat 3 sampai dengan 8. Yesus memberikan suatu perumpamaan. Firman yang bagaikan benih yang ditaburkan. Dari 4 cara benih itu jatuh. Ternyata cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga. Cara yang pertama jatuh di pinggir jalan, semua disikat sama burung. Habis. Cara yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya tipis, lalu baru tumbuh sehari sudah kering. Dan yang ketiga tumbuh di tengah semak duri yang dihimpit dan kemudian mati. 3 cara yang pertama tidak menghasilkan apa-apa. Baru cara yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menyebabkan tanah hati manusia itu subur? Sehingga bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat seperti yang Yesus jelaskan. Menurut Bapak Ibu, apa yang membuat tanah hati manusia itu subur? Sehingga firman yang ditaburkan, yang diterima, yang bertumbuh, yang berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari itu menghasilkan banyak buah.
buah iman dan cinta kasih hanya 2 yang disebutkan dalam doa pembuka tadi. Tapi ada banyak buah yang lain. Tetapi masalahnya apa yang menyebabkan tanah hati manusia itu bisa subur? Santo Paulus ke-6 menjelaskan Roh Kudus yang menjiwai hidup kita. Roh Kuduslah yang menyebabkan tanah hati itu subur bagi bertumbuhnya dan berkembangnya serta berbuahnya firman. Seperti yang Santo Paulus ke-6 katakan dalam imbauan apostolik Evangelii Nunciandi tentang mewartakan Injil. Di artikel 75 disebut demikian. Roh Kudus menyiapkan jiwa pendengar untuk terbuka dan siap menerima kabar baik dan kerajaan yang sedang diwartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai pendengar firman, Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa memiliki hati yang terbuka akan firman hanya kalau Roh Kudus yang bekerja dalam diri Anda masing-masing. Roh Kudus menjadi penentu subur tidaknya hati manusia bagi firman yang ditaburkan dalam hati kita. Kalimat berikutnya dikatakan oleh Paulus ke-6. Persiapan yang paling sempurna pun dari penginjil atau pengkhotbah tidak menghasilkan apa-apa bila tanpa Roh Kudus. Kita lihat di sini pentingnya peran Roh Kudus dalam hati kita. Kalimat berikutnya. Tanpa Roh Kudus, dialektik atau cara penyampaian yang paling meyakinkan pun tidak punya daya atas hati manusia. Contoh, misalnya pewartaan Injil itu disampaikan dengan bahasa dunia lawak atau disampaikan dengan bahasa stand up komedi. Orang bisa terkekeh-kekeh, orang bisa terbahak-bahak, tapi itu bisa menjadi hiburan sesaat yang tidak ngefek, yang tidak mengubah hidup jika tanpa Roh Kudus. Itu yang disebut oleh Paulus ke-6. Tanpa Roh Kudus, dialektik yang paling meyakinkan pun tidak punya daya atas hati manusia. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, sangat jelas bahwa Roh Kudus itu punya peran penting dalam liturgi sabda. Kita tahu dalam perayaan Ekaristi ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi. Dalam liturgi sabda, Roh Kudus punya peran yang penting bagi para pendengar supaya membuka hati bagi firman yang didengarkan dengan hati dan direnungkan dalam hati.
yang pelan-pelan akan mengubah hidup dan kemudian menghasilkan buah. Para penginjil, para pewarta pun meskipun sudah menyiapkan dengan baik, bisa tidak memberikan dampak apapun jika tanpa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka ruang hati kita selebar-lebarnya, agar Roh Kudus itu sungguh-sungguh yang bekerja, yang menguasai, yang memimpin dan menyuburkan tanah hati kita, sehingga menghasilkan buah-buah yang berlipat ganda. Saya akan sebutkan beberapa saja karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia, yang ditulis, disebut oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Paulus sebutkan demikian, namun buah roh, R huruf besar, maksudnya adalah Roh Kudus, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Disebut ada 9 hal. Ini adalah buah-buah roh yang dihasilkan dalam diri setiap orang jika orang itu sungguh-sungguh membiarkan dirinya dibimbing, digerakkan oleh Roh Kudus. Firman yang didengar, yang direnungkan, dan dihidupi akan menghasilkan buah-buah seperti ini. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah hidup yang berbuah oleh karena roh yang bekerja dalam diri, dalam hati setiap orang. Tuhan memberkati.